Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Sekar Prasetyaning Tias, tim Siap Kerja Pasker ID. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan skala upah. Kurangnya informasi mengenai upah sering memicu terjadinya salah paham atau permasalahan bagi pekerja. Maka dari itu teman-teman, kita perlu mengkaji lebih dalam mengenai apa itu struktur dan skala upah. Yang pertama, menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017, definisi struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Jadi intinya, setiap perusahaan harus membuat struktur dan skala upah berdasarkan upah terendah dan tertinggi. Sekarang kita harus mengetahui siapa yang seharusnya menetapkan struktur dan skala upah. Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengusaha sebagai pihak yang wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan. Nah, teman-teman, unsur apa saja yang menjadi pertimbangan struktur dan skala upah? Dalam peraturan pemerintah, selain memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, maka struktur dan skala upah tersebut sekurang-kurangnya wajib mempertimbangkan golongan jabatan pekerja. Tambahan lain, menurut penjelasan pasal 21 ayat 1, faktor yang digunakan atau dipilih untuk menilai atau membobot jabatan yang dapat dikompensasikan dalam penyusunan struktur dan skala upah antara lain pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh jabatan. Jadi teman-teman tidak usah heran apabila ada teman-teman yang memiliki struktur upah yang berbeda dengan teman-teman, karena mungkin ada perbedaan tadi pendidikan serta pengalaman kerja. Nah, sekarang kita akan mengetahui komponen upah dalam struktur dan skala upah. Pada dasarnya, dalam penyusunan gaji atau upah karyawan terdapat sejumlah komponen gaji yang telah dipertimbangkan oleh pemberi kerja atau pengusaha, bagian staff finance atau HR. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah upah pokok. Seperti definisi sebelumnya, komponen upah satu ini merupakan upah dasar untuk para pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaannya. Tidak kurang dari 75% dari total gaji. Umumnya, besarannya mengacu pada upah minimum regional di daerah atau kota tersebut. Jadi teman-teman mungkin akan melihat ada perbedaan UMR pada teman-teman yang bekerja di kota lain. Ini adalah hal yang sangat wajar. Kemudian komponen yang kedua adalah tunjangan tetap. Tunjangan ini dapat dianggap sebagai benefit serta sifat penghitungannya tidak berubah selama pekerja masih di posisi yang sama. Komponen ini dapat berubah nominalnya apabila pekerja dipromosikan atau didemosikan. Jadi tunjangan tetap ini akan naik kalau teman-teman mendapatkan promosi. Kemudian komponen yang ketiga adalah tunjangan tidak tetap. Tidak seperti tunjangan tetap, komponen ini memiliki besaran tidak tetap tiap bulan sebab hitungannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah kehadiran, laba perusahaan, serta yang lain-lainnya. Tunjangan tidak tetap dibayar tidak bersamaan dengan gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, selain dari jenis-jenis upah di atas, terdapat juga potongan. Teman-teman harus memahami bahwa potongan ini merupakan komponen gaji yang umumnya terdiri dari pajak penghasilan pasal 21 dan iuran BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Potongan ini adalah wajib sifatnya. Komponen hitungannya digunakan untuk memperoleh besaran pajak tepat untuk dilaporkan dan disetorkan setiap tahunnya. Kemudian yang teman-teman perlu ketahui juga ada yang namanya upah lembur. Upah tambahan ini diperoleh sebagai imbalan kerja yang dilakukan di luar jam kerja resmi. Besaran dan waktu pembayaran disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan pekerja yang bersangkutan. Jadi upah lembur ini bisa berbeda-beda besarannya teman-teman, tergantung perjanjian antara pekerja dengan perusahaan.
Demikian video kali ini, kita sudah membahas terkait upah dan komponen apa saja yang mempengaruhi upah yang kita terima. Semoga teman-teman bisa lebih paham terkait hal ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.